Selamat sore umat Tuhan. Pada sore hari ini kita mau berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita mau datang untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita untuk masuk menghampiri hadirat Bapa. Kita angkat pujian kita untuk masuk dalam pembukaan ibadah kita pada sore hari ini. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari sama-sama kita katakan, kita mau berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sedang sama-sama kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu
Penyertaan-Mu sempurna Bapa Menyertai dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Janji-Mu Dan biarlah kiranya janji-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Ku berterima kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami mau beribadah sepanjang hari ini, di mana ibadah ketiga. Biarlah ibadah kami jadi menurut kehendak-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang Kau muliakan lewat pelayanan sore ini, urapi pakai untuk membawa hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kuasa gelap roh jahat mau mengganggu ibadah kami. Berapa banyak kami yang ada saat ditolak usir kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Sterilkan tempat ini dengan darah-Mu, dan semua pelanggaran kami di mata Tuhan keliru, ampuni. Terima kasih, kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada sore hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan apabila Tuhan kembali boleh mengizinkan saya untuk boleh berdiri di sini bersama dengan teman-teman semua untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara, kita mau sama-sama menyerukan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari umat Tuhan sejemput kita bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, jawab keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, jawab keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Yesus Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Biarlah kiranya nama Tuhan senantiasa diserukan di setiap muka bumi ini. Kita mau angkat pujian kita yang kedua, Aku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji-pujian saya tibakan sampai di sini dan kita mau masuk untuk membawa korban persembahan kita. Kita mau mempersiapkan korban tatangan kita. Kita angkat pujian kita. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu, Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Ku bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu, Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bawa persembahan pujian sebagai korban dalam hadirat-Mu. Ku sujud bertelut di kaki-Mu, Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan. Serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Serahkan seluruh hidupku pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam kasih Kristus, Saudari Priscilla bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan, untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan seminggu. Oh Tuhan, yang telah kami lewati Tuhan, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan waktu yang Kau berikan kembali. Tuhan, kami dapat hadir Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu.
Dan Tuhan, kami telah banyak memuji membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan telah berkenan kepadamu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan, berkat Tuhan, oh Tuhan, senantiasa tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh lebih lagi Tuhan, kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan berkat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, apa yang masih sisa dalam kehidupan kami, biarlah Engkau Allah yang memberkati Tuhan, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap bersandar kepadamu. Engkau senantiasa tidak akan pernah mempermalukan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya Engkau Allah yang memberkati pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau meletakkan Tuhan persembahan kami, ampuni suci kuduskan kami, sehingga oh Tuhan, persembahan yang kami berikan berkenan kepadamu. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau membawa korban persembahan kita. Akan ada tua-tua sidang yang akan menghampiri saudara. Dan Bapak Ibu boleh memasukkan korban tatangan di dalam pundi-pundi yang sudah disediakan. Dan apabila Bapak Ibu ingin membawa korban persepuluhan, Bapak Ibu boleh maju dan memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan. Musik angkat pujian. kasih setiamu lebih baik dari hidup. Puji nama Tuhan. Korban persembahan kita biarlah kiranya senantiasa boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan berguna untuk pelebaran kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Mari saudara, kita mau mempersiapkan kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya pada sore hari ini, dan kita mau angkat nyanyian kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima
silakan. senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa. Berlimpah-limpah syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan, kami untuk menyenangkan hatimu, dan kami percaya Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah segala-galanya bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon urapan dari sorga mengurapi kami, sehingga setiap kebenaran yang kami dengarkan bukan berlalu begitu saja, tapi kami mampu lakukan dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan persekutuan dengan firman-Mu. Orang percaya katakan amin. Pertama-tama saya ucapkan shalom, ya, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Amsal Soleman pasal 4 ayat 11. Amsal Soleman pasal 4 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, atau memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita ada pada saat ini. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa dikatakan di sini Tuhan mengajarkan kita jalan hikmat. Ya. Sekarang disampaikan mengenai jalan hikmat itu apa? Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Berbicara tentang hikmat adalah sebenarnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. 1 Korintus 1 ayat 24. Ya. Dikatakan bahwa hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi jalan hikmat berarti jalan kebenaran, jalan dalam Tuhan Yesus. Jalan lurus, ya. Jadi apabila kita dikatakan di sini selalu hidup dalam jalan hikmat, ada untungnya, ada faedahnya. Dikatakan bahwa apa dalam ayat 12, engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Itu faedahnya kalau kita selalu berjalan di jalan hikmat. Jadi saya terlambat. Saya berikan tema tadi itu adalah jalan hikmat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang jalan hikmat atau jalan lurus atau jalan kebenaran, kita sudah ada berjalan di jalan kebenaran saat ini. Sedang berjalan dalam perjalanan kehidupan rohani kita untuk menuju kepada sasaran yang terakhir, itulah menjadi gereja yang disempurnakan Tuhan. Oleh sebab itu begitu pentingnya hikmat itu ada dalam kehidupan kita dan berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan itu adalah melalui Tuhan Yesus sendiri. Jadi oleh sebab itu Dia berbicara saat ini kepada kita supaya kita dikatakan di sini mau dipimpin oleh Dia dan selalu berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang jalan hikmat. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang jalan hikmat, itulah jalan menuruti firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan.
taat sungguh-sungguh kepada setiap firman Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kita saudara, tapi hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan Allah yang begitu sempurna, Dia tahu persis bahwa kita manusia ini tidak mampu untuk melakukan firman. Ya, makanya kita diberikan Roh Kudus untuk kita mampu melakukan firman. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna. Luar biasa rancangannya buat saudara dan saya. Ya. Kalau kita sekarang ini sudah ada di jalan hikmat itu, janji Tuhan, ya, imani janji Tuhan bahwa kalau kita berjalan, langkah kita tidak akan terhambat. Ya. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kita terhambat. Banyak hal yang menyebabkan. Mungkin kita jatuh dalam dosa, mungkin juga karena pengaruh-pengaruh dunia ini, mungkin juga karena pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Pelajaran akal-akal manusia, pelajaran palsu dan sesat. Justru akan membuat kita terhambat dalam perjalanan rohani kita. Ya. Jadi oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tetap berada di jalan hikmat itu? Itulah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak mampu. Jadi oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan menaati firman Tuhan, dan kita senantiasa juga dengar-dengaran kepada bimbingan, pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau berbicara tentang gunanya Roh Kudus, kita semua sudah mendapatkan itu. Kita semua sudah tahu. Salah satu yang sangat penting, Roh Kudus itu memampukan kita taat melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu kuasa, dan Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus yang tidak kelihatan. Ya. Jadi oleh sebab itu mari, ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita senantiasa berjalan menurut jalan hikmat itu, menuruti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita dapatkan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dikatakan kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat 6, tolong bisa bantu saya, Amsal 3 ayat 6. Ini berbicara tentang jalan lurus. Amsal 3 ayat 6. Ya. Ya. Ya, akuilah dia di dalam segala lakumu atau pekerjaanmu. Akuilah dia di dalam segala hidupmu. Akuilah dia di dalam segala usahamu, dalam studimu, dan segala-galanya. Akui artinya kita selalu mengakui bahwa kita ini hanya sebagai alat saja. Ya, yang apa yang kita capai itu karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Kita berhasil karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Dan orang yang mempraktekkan ini dalam kehidupannya, dia adalah orang yang rendah hati, yang benar-benar mengenal siapa itu Tuhan dan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Begitu pentingnya kita mengenal diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dikatakan akui dia. Jangan sudah berhasil, sudah selesai studinya, wah saya berhasil, saya jadi sarjana karena kepintaran saya, karena ini kekuatan saya. Oh salah, kita berhasil karena Tuhan. Kita sukses karena Tuhan. Kita berhasil dalam pekerjaan karena Tuhan. Kita diberkati karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Kita masih bernapas saat ini karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan, karena Tuhan. Oleh sebab itu tolong baca dalam Lukas 7 ayat 10. Lukas 7, 17 kali. 10. Lukas 17 ayat 10. Ayat 10. Ya. Inilah orang-orang yang berjalan di jalan hikmat. Dia sadar dirinya siapa di hadapan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita ini hanya sebagai alat dipakai oleh Tuhan. Tapi sesungguhnya yang bekerja, yang mengurapi pelayanan kita adalah Tuhan.
tolong lagi baca dalam Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12 bahwa kita hanya bekerja tapi Tuhan bukan bekerja. Kita hanya melakukan tapi Tuhan yang bekerja. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu ya kita melayani menyampaikan firman. Tapi yang mengurapi firman itu sehingga firman itu dikatakan diterima oleh orang-orang yang mendengarkan. Itu bukan saya, bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan yang bekerja. Jadi hendaklah kita selalu sadari dalam hidup ini bahwa kita ini hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan, supaya kerendahan hati itu selalu ada dalam diri kita, supaya jangan kita merampas kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, karena sesungguhnya orang yang rendah hati, tolong baca lagi dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Allah dikatakan itu menentang, melawan orang congkak, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itulah orang yang berjalan di jalan hikmat, yang senantiasa taat hidup melakukan firman Tuhan. Ya. Sama dengan, tolong baca lagi dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau ya kita mulai tinggi hati, harus sadar bahwa itu akan mengakibatkan kita hancur. Ya, karena Allah menentang orang yang congkak, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Tapi makanya dikatakan kehormatan mendahului orang yang rendah hati. Ya. Jadi oleh sebab itu mari dalam kehidupan kita selalu jalan, kita selalu akui Dia, bahwa Dia segala-galanya dalam hidup kita. Itulah jalan hikmat. Dan dikatakan di sini, apa hasilnya? Apa gunanya kalau kita selalu berjalan di jalan hikmat, di jalan yang lurus? Dikatakan apa? Pada waktu kau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Jadi kalau kita selalu berjalan sesuai dengan jalan hikmat itu, perjalanan kita tidak akan terhambat. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena kita berada di jalan lurus. Ya. Jalan yang bengkok-bengkok itu, itulah jalan yang menyebabkan kadang-kadang kita jatuh. Karena kita tidak taat sungguh-sungguh kepada perintah Tuhan. Kemudian dikatakan biarpun kita berlari, kita tidak akan tersandung. Karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita senantiasa taat kepada Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati kita. Dalam Amsal 3 ayat 6 tadi dikatakan, orang yang selalu mengakui Tuhan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dikatakan dia di Tuhan akan meluruskan jalannya. Jadi artinya jalan kita lurus di hadapan Tuhan. Dan sungguh kalau kita selalu berjalan lurus di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah terhambat. Ya. Apalagi meskipun kita berlari, kita tidak akan juga tersandung, tidak akan jatuh, karena kita hidup taat mengikuti kehendak Tuhan. Kita berada di jalan kebenaran, jalan yang lurus yang membawa kita kepada keselamatan, bahkan membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Kita berada di hari-hari terakhir ini, hari-hari terakhir, akhir zaman. Ya, memang kita harus banyak mempersiapkan diri, banyak menyelidiki firman Tuhan. Ya, yang kita masih santai-santai saja. Sedikit waktu lagi, tidak lama lagi itu kita tinggal tunggu-tunggu pencurahan roh jan akhir. Dan roh jan akhir inilah yang akan menyempurnakan gereja Tuhan.
Tahun pertama dikatakan kuasa roh hujan akhir itu 2 kali lipat dengan kuasa roh hujan awal. Tahun kedua 7 kali lipat. Tahun ketiga sudah 10 kali lipat. Bayangkan itu 10 kali lipat dengan kuasa roh hujan awal. Kuasa roh hujan awal dalam diri Petrus apa? Bayangannya orang sakit. Bayangannya saja kena orang sakit sembuh. Jadi kalau ada orang sakit dan dia lihat Petrus, dia sudah ancang-ancang kira-kira bayangannya di mana ya. Akhirnya kalau dia berada di kalau dia Petrus lewat bayangannya kena orang itu, orang sakit sembuh. Itu kuasa Roh Kudus, roh hujan awal. Begitu juga dalam diri Paulus. Paulus mendoakan saja sapu tangannya atau kain, baru dibawa di orang sakit, taruh orang sakit sembuh. Jadi tidak perlu lagi Paulus mendatangi orang sakit itu. Dia doakan saja kain atau sapu tangan, terus mungkin dikirim. Umpamanya Paulus ada di Makassar, dia kirim saja mungkin melalui Superbest, ditaruh di orang sakit di Toraja, orang sakit sembuh. Tapi kuasa roh hujan akhir saudara berlipat-lipat ganda, karena gereja sudah mau disempurnakan. Siapakah gereja itu? Saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah bait Allah? Ya, gereja yang hidup, gereja yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah bukakan kita di hari-hari terakhir ini. Kalau pada saat ini Tuhan bukakan kita tentang jalan hikmat itu, marilah kita tetap berada di jalan hikmat. Tidak lain banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak beribadah, menyelidiki firman Tuhan, menyembah Tuhan, berpuasa dan lain-lain. Sehingga apa yang Tuhan janjikan benar-benar kita alami. Tuhan kalau berjanji pasti dia genapi janjinya. Jadi untuk menerima janji Tuhan itu terserah dari kita semua. Bagaimana? Apakah kita mau menuruti firman Tuhan ataukah menolak? Ya. Tapi karena waktu sudah sangat singkat, ya, kita percaya bahwa Roh Kudusnya akan senantiasa menolong saudara dan saya, sehingga dia selalu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus yang kita harus jalani. Karena Tuhan juga katakan bahwa jangan menyimpang, dalam kamu berjalan jangan menyimpang, jangan menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan. Sementara kita berjalan sekarang ini menuju kepada kesempurnaan, jangan menyimpang-menyimpang. Jangan dengarkan ada pemberitaan yang lain, mungkin orangnya fasilida, ya, tapi kebenaran yang disampaikan tidak ada dalam firman Tuhan, atau ya tidak sesuai dengan yang firman Tuhan sebenarnya, tidak usah diambil. Apa yang kita sudah ada dalam diri kita, pengejaran anugerah dan kebenaran saya tekankan, itu akan membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Dan itu didatangkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Pelajaran anugerah dan kebenaran itu berbicara tentang siapa? 7 tingkatan iman, tabernakel itu. Ya, 7 tingkatan iman ini kalau kita jabarkan, kita lakukan dalam hidup kita, maka pasti kita sampai kepada sempurna. Pasti kita menjadi gereja yang disempurnakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang begitu pentingnya akan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Rata-rata kita di sini mungkin sudah ada yang penuh, semuanya sudah penuh dengan Roh Kudus. Tinggal memelihara, menjaga supaya urapan Tuhan jangan sampai hilang, jangan sampai dicabut dalam diri kita karena pelanggaran. Ya, kita tahu dosa, upah dosa adalah maut. Ya, kalau kita berbuat dosa lagi, kita akan mengalami penghukuman. Oleh sebab itu mari kita banyak berdoa. Ya, jadilah perempuan yang bijaksana, yang senantiasa berjaga-jaga, berdoa, terus berdoa sampai kebenaran itu dinyatakan, sampai kita mencapai apa yang dijanjikan Tuhan, sempurna dalam tubuh, jiwa dan roh. Oleh sebab itu, karena ini harus kita capai, ya, makanan daripada tubuh, jiwa dan roh beda. Makanan tubuh ya nasi, roti dan lain-lain. Makanan jiwa adalah firman. Ya. Makanya karena makanan jiwa adalah firman, kita harus rajin beribadah, rajin baca firman, ya, rajin ikuti persekutuan dan lain-lain. Dan makanan roh itulah doa dan komunikasi. Saya bersaksi, saya ditegur Tuhan, ya, karena saya ada yang panggil saya untuk masuk dalam doa, bergumul bersama-sama, ada pergumulannya. Karena yang lalu-lalu saya sering juga sama-sama biasa berdoa, jadi saya tidak bertanya-tanya itu kesalahan saya. Saya tidak bertanya-tanya boleh pergi atau tidak. Akhirnya saya pergi saja. Apa yang terjadi? Waktu itu sebelum digumuli itu pergumulan yang bersangkutan, kita masuk ibadah.
Tapi waktu masuk ibadah dibilang menyembah. Wah, di situ saya sudah tidak sejahtera. Langsung menyembah, belum dengar firman, langsung menyembah. Ya, berapi-api mereka menyembah. Tapi roh saya tidak sejahtera sama sekali. Sepertinya andai kata aku bisa keluar. Ya. Tapi ya itu, sampai apa yang terjadi, sampai saya ditegur Tuhan dalam Amsal 4 ayat 14 sampai 16. Di situ teguran itu benar-benar kepada orang fasik. Jadi hampir saya kena dengan kefasikan. Ya. Karena saya sudah tahu penyembahan yang benar. Ya, terlibat lagi di dalam penyembahan yang tidak benar. Kita harus berhati-hati di akhir zaman ini. Berbagai-bagai caranya tipu daya iblis untuk mau menjatuhkan kita. Dia selalu, dia tidak tahu apa yang dalam diri kita. Tapi dia lihat, ya, dia lihat keadaan kita. Murungkah atau bagaimanakah? Menangis teruskah? Nah itu, nah, dia tahu nih, oh ini begini. Ya, dia punya taktik. Ya. Tapi kalau kita tetap berada di jalan hikmat, kita senantiasa taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya kita akan selalu menang dan menang. Bukan kuat, bukan gagah saudara, tapi firman yang murni yang sudah ada dalam diri kita dengan kuasa Roh Kudus itu akan senantiasa memberikan kekuatan yang dahsyat buat saudara dan saya sehingga kita mampu mempertahankan kebenaran dalam diri kita. Ya. Saya kembali lagi tadi contoh yaitu mengenai kesombongan. Ya. Raja Nebukadnezar seorang raja daripada pada saat itu dikatakan itu pernah dia buat kesalahan. Ya. Dia berjalan di soto istananya, ya, di bagian yang tinggi. Kemudian dia melihat daerah-daerah yang dia sudah taklukkan. Dia mulai mengatakan, wah ini semua daerah yang aku taklukkan. Wah, dia puji-puji dirinya. Belum selesai, tiba-tiba ada suara mengatakan, engkau akan masuk di dalam hutan, engkau akan seperti binatang, ya, masuk dalam hutan sampai engkau mengakui Allah yang Maha Kuasa. Dan dalam Alkitab itu ada kesaksiannya, ya. Nanti kita baca nanti di dalam firman Tuhan, ya. Di situ dikatakan apa yang terjadi dengan Nebukadnezar pada saat itu. Apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Langsung dia seperti binatang diusir masuk dalam hutan. Makanannya itulah makanannya itulah tumbuh-tumbuhan dan air minumnya itulah embun. Ya. Sampai dia sadar menengadah ke langit, dia mulai mengakui, oh ada Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah kesaksiannya. Jadi oleh sebab itu, dan apa yang terjadi itu dalam kitab Daniel, ya, kalau mau baca dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 36 sampai 37. Ya, itu kesaksiannya di situ. Ya. Setelah dia sadar bahwa sesungguhnya ada Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya apa? Apa yang hilang dari hidupnya dikembalikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu terlalu baik. Apabila kita jatuh, dia tidak membuat kita tergeletak, tapi dia berikan kesempatan demi kesempatan untuk bangkit kembali. Ya. Kita tidak bisa mengaku diri kita bahwa jalan kita ini sudah baik. Ya. Masih belum ada yang sempurna. Tapi kalau kebenaran demi kebenaran mungkin itu satu teguran yang keras bagi kita, kita bersyukur. Kita ditegur keras itu bagus. Karena Tuhan punya rancangan yang indah buat kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari biarlah firman Tuhan yang saya bawakan ini dengan terbatas, dengan penuh kekurangan, saya percaya Roh Kudus akan menjelaskannya lebih dalam hidup kita. Sehingga kalau kita selalu berada di jalan hikmat, jalan lurus, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan upah. Gunanya perjalanan kita. Dikatakan kita berjalan tidak akan apa? Tidak akan terhambat. Perjalanan kehidupan kita tidak terhambat. Dan juga meskipun kita berlari, kita tidak akan jatuh. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya kembalikan kepada siapa. Puji Tuhan, sudah kita dengar firman Tuhan yang indah untuk mengarahkan supaya kita tidak tersesat. Saat ini kita akan mengenang penderitaan sengsara Tuhan Yesus di kayu salib lewat perjamuan asah yang kudus. Kita angkat satu pujian. Satu pujian dari musik.
Yesus, sudah kami dengar firman yang mengarahkan kami supaya tidak tersesat, meteraikan firman dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengenang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan, mengampuni dosa kami, yang membawa kami di jalan kebenaran. Tuhan Yesus, di hadapan kami roti dan anggur buatan manusia. Sebab itu saat ini kami pindahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya roti menjadi tubuhmu, anggur menjadi darahmu. Saat kami makan minum, kami menyatu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat terus pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan di tempat kudus-Mu. Pujian ku akan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau
kita angkat roti yang sudah menjadi tubuh Tuhan. Kita dengar firman sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur yang sudah menjadi darah Tuhan Yesus. Kita dengar firman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri. Kita memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami, supaya kami layak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kekuatan kuasa gelap roh jahat mengganggu saat kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Ya ralabalaba sikaralabasa. Ini kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami, karena kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi. Mari semua yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, angkat pujian ini. Katakan, ini aku Tuhan mengasihi Engkau, karena Engkau telah menolong aku. Ini aku Tuhan, mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini aku Tuhan, terimalah penyembahan kami. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyi dalam roh mengasihi. Semua nyanyi dalam roh, buka mulut. Mari sembah di dalam roh. Bukankah Tuhan berkata Dia adalah roh? Setelah tiba saatnya sekarang ini sembah dalam roh. Ya ralabalabalabasikaralu.
Kiara la bala bala basikara le rala bala basi. Ya rala bala basikara. Haleluya, glory. Glory, mari sembah Dia, buka mulut sembah Dia dalam roh. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tinggal di tempat yang maha tinggi, yang paling tinggi di sorga. Dia senang saat umat Tuhan sembah Dia dalam roh. Haleluya. Urala bala bala basikara le. Ya rala bala bala basakaya lo rala bala batakaya. Glory urala basikara lo. Ya rala bala bala batakaya ralo. Ya rala bala bala batakaya re. Ya ralo rala bata. Ya rala basikara la batakaya la masa. Ya rala bala 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 bataka ya rala basikara la masa. Ya rala basikara la bataka ya la masa. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar penyembahan kami yang pendek ini tetapi dasar hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan balik tempat duduk kita masing-masing. Pemain musik Tim Imamat, kita angkat satu pujian untuk kita masuk di dalam doa syafaat, doa syukur. Berharap pada Yesus. Amin. Berharap pada Yesus. Haleluya. Pekerjaan diberkati,
pelayanan diberkati Tuhan. Terima kasih dalam berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi oleh umat, oleh jemaat-Mu, untuk tampil membela, melindungi, memberkati mereka sehingga terhindar dari segala macam ancaman sakit, penyakit, bahkan Tuhan virus corona. Tuhan hindarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terpelihara, terlindung di dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan berkati sebagai pimpinan dalam jemaat. Tuhan semakin tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, pengurapan, pemakaian Tuhan semakin bertambah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat seluruh Tuhan hamba-hamba Tuhan, para tua-tua sidang, seluruh pengurus gereja yang Tuhan mendukung pelayanan di tempat ini. Berkati mereka, berikan kesatuan dalam memikul tanggung jawab di dalam Tuhan Yesus melayani pekerjaan dalam jemaat ini, sehingga jemaat di tempat ini tetap kuat dan Tuhan bertahan di dalam Engkau sekalipun menghadapi kesulitan, masa-masa yang sulit yang kami hadapi, tetapi kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Kami tetap teguh bertahan di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara, pemerintah kami. Tuhan terus memberkati pemerintah kami, mengatur bangsa ini, mengatur segala sesuatu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah berhubungan dengan Tuhan Yesus. Pengutusan Tuhan virus corona, Tuhan yang Tuhan menjadi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ancaman bagi setiap umat manusia. Kami yakin dan percaya pemerintah dan jajarannya berusaha sedemikian rupa Tuhan, dan kami umat-Mu, Tuhan biarlah kami tetap taat kepada apa yang diatur oleh pemerintah sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan termuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kegiatan dalam satu pekan berjalan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur yang kami sampaikan kepada Tuhan. Berkat nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, saya lanjut saja dalam pengumuman kegiatan kita dalam satu minggu berjalan. Besok hari Senin ada permintaan doa syukur, yaitu dari Bapak Julius Kala. Jadi saya sampaikan bahwa ada permintaan doa ucapan syukur keluarga Bapak Julius Kala hari Senin tanggal 7 September 2020 jam 11 siang. Kemudian alamatnya di Jalan Berua Raya nomor 3. Yang diundang yaitu hamba-hamba Tuhan dan tua-tua sidang. Jadi kegiatan ini masih dilaksanakan secara terbatas karena kita masih berada di suatu situasi pandemi COVID-19. Jadi sekali lagi dilaksanakan secara terbatas, baik jemaat yang diundang masih sangat terbatas, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu tetap dilaksanakan secara terbatas dan tetap mengikuti itu protokol kesehatan, memakai masker dan mengatur jarak. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan kepada jemaat tetap disarankan untuk kita tetap taat kepada aturan pemerintah, mentaati aturan pemerintah yaitu protokol kesehatan. Setiap kali kita keluar rumah menggunakan masker atau dimanapun kita berada, kita taat apa yang diatur oleh pemerintah. Itu kita sebagai umat Kristen, sebagai warga negara wajib mentaati setiap peraturan pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Dan kemudian kegiatan di hari Jumat tetap doa dan puasa di gereja dilaksanakan pada jam 12:30 siang, dan juga hari Sabtu doa dan puasa dilaksanakan di gereja pada jam 12:30 siang. Dan kemudian kegiatan hari Minggu tetap dilaksanakan 3 kali kegiatan ibadah. Ibadah pertama untuk minggu yang akan datang, minggu depan tanggal 13 September diikuti oleh sektor 1 dan sektor 4. Kemudian ibadah kedua jam 10 pagi oleh sektor 2 dan sektor 3. Kegiatan ibadah ketiga jam 4:30 sore dihadiri oleh Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat beribadah di pagi dan siang hari, bahkan mungkin sudah beribadah tetapi masih rindu diberkati oleh Tuhan. Silakan hadir di tempat ini, kita sama-sama diberkati Tuhan lewat ibadah minggu di tempat ini. Saya ulangi, ibadah pertama jam 7:30 pagi di minggu yang akan datang dihadiri oleh sektor 1 dan sektor 4. Ibadah kedua jam 10 pagi yaitu sektor 2 dan sektor 3.
untuk pengumuman kegiatan kita dalam minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya undang Pak Pendeta Edi Korompis untuk dalam doa berkat. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Mewakili gembala sidang, kita akan akhiri ibadah kita. Akhirnya kekasih-kekasih, sahabat, teman, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke tempat tinggal, tempat usaha, tempat pekerjaan, tempat pelayanan kita masing-masing. Ingat, percayalah bahwa damai sejahtera dari Bapa kita di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus akan tetap mengawali hidup kita mulai sore ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya, dan kami akan tutup ibadah kami hanya dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Maranatha. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di ibadah berikut. Shalom.